Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas sedikit mengenai rencana pengembangan dari rute Transmanggi. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Seperti yang sudah kita ketahui, sekarang ada dua rute Transmanggi. Yang pertama adalah rute K2 yang aku naiki ini dari arah ITS menuju ke UNESA dan sebaliknya. Yang kedua adalah rute K3 itu dari Bungurasi menuju ke Mer dan Kenjeran. Nah, sebenarnya Transmanggi itu sudah memiliki rencana rute yang akan dioperasikan pada tahun 2023 sampai 2024. Namun entah kenapa hingga tahun 2024 ini ada beberapa rute yang sebenarnya harus sudah beroperasi tapi belum ada ya. Yang pertama adalah rute 1L, itu adalah rute dari Purabaya atau Bungurasi menuju ke Tanjung Perak via Darmo. Rute ini tuh kalau nggak salah beririsan dengan Surabaya Bus ya, yang R1 itu. Tetapi diperpanjang sampai ke Tanjung Perak ya. Kalau kalian lihat videoku kemarin kan aku naik Surabaya Bus kemudian oper Lenka. Kemungkinan itu adalah pengembangan rutenya. Jadi dari Rajawali, dari arah Rajawali kemudian nanti melewati Jalan Perak Timur ya, lanjut ke Tanjung Peraknya. Ini rutenya direncanakan beroperasi tahun 2023 ya dari informasi yang aku dapatkan, tetapi hingga sekarang belum beroperasi. Rute selanjutnya adalah rute 4L atau K4. Ini adalah rute dari Stadion GBT ke Mastrip ya dan ke arah Wiyung. Nah, kalau kita lihat ini, rute ini merupakan rute Surabaya Bus ya, yang dari arah Osowilangun itu ya. Tapi ini dari GBT mulainya menuju ke arah Wiyung ya, nanti lewat PTC kalau nggak salah ya, lewat Wiyung lewat Babatan. Rute ini direncanakan beroperasi tahun 2024, tapi aku juga nggak tahu kapan mulai beroperasinya. Rute kelima atau rute K5 itu adalah rute dari Benowo ke Tunjungan atau rute dari Terminal Benowo ke Tunjungan. Nah, rute ini sebenarnya adalah rute Wirawiri ya, feeder 01 ya, yang sudah beroperasi tahun kemarin. Jadi rutenya itu sama dengan rute Wirawiri dari Benowo ke Tunjungan. Rute ini direncanakan beroperasi tahun 2024. Nah, saya nggak tahu ya, nanti semisal rute ini beroperasi, bagaimana nasib dari feeder 01 kemungkinan dialihkan ke rute yang lain. Tapi nggak sekarang ini belum jelas ya kapan rute ini tuh beroperasi. Tetapi kalau kita lihat, rute ini cukup bagus ya, karena memang cukup rame. Kalau pakai feeder itu kadang nggak cukup ya, terlalu kecil, karena di situ kan banyak orang ya, dan sangat panjang ya rutenya. Jadinya semoga saja nanti cepat untuk direalisasikan untuk rute K5 ini dari Benowo ke Tunjungan menggunakan armada bus. Tidak lagi menggunakan armada HiS ya di Wirawiri itu karena nggak cukup ya kalau tak lihat sering penuh. Rute keenam ini yang cukup penting dan mungkin akan menjadi rute yang ditunggu, yakni rute dari Bungurasi menuju ke UNER Kampus C, melewati daerah Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, rute ini sendiri sebenarnya adalah rute bus kota ya, yang menuju ke arah Jemur Sari. Jadi kalau kita naik bus kota yang di Jemur Sari itu kan sudah sekarang sudah jarang ya, nggak seperti dulu. Nah, rute ini tuh memiliki rute yang hampir sama. Jadi dari Bungurasi nanti belok di Taman Pelangi, kemudian ke Jemur Sari. Habis dari Jemur Sari itu nanti menuju ke sekitar Manyar ya, ke sekitar Manyar dan kemudian ke arah Kertajaya. Nah, kemudian dari Kertajaya nanti akan menuju ke sekitar RSU Dr. Sutomo ya, ke Dr. Mustopo ya. Habis itu nanti ke sekitar Dharma Husada ya. Dari situ nanti langsung menuju ke arah UNER Kampus C di sekitar Mer. Nah, rute ini menjadi penting ya karena masih belum ada angkutan yang bisa diandalkan di sekitar situ. Kalau kita mau ke arah Jemur Sari itu kan susah ya. Atau kalau kita ke arah Manyar itu paling tidak biasanya opernya di feeder Wirawiri ya, tapi harus muter-muter dulu kalau dari Bungurasi. Nanti kalau ada rute Transmanggi ke 6 ini
Jadi kita bisa langsung ke arah mana itu, ke arah RS Dr. Sutomo ya, kemudian ke arah Manyar, ke arah Jemur Sari tanpa oper-oper lagi. Ini adalah rute ke-6, yakni rute dari Bungurasi menuju ke UNER Kampus C. Jadi saat video ini dibuat, dari 6 koridor yang direncanakan, itu masih ada 2 koridor ya yang beroperasi, yakni K2 dan K3. Jika dibandingkan dengan kota yang lain, itu sebenarnya teman bus yang di Surabaya atau Trans Semanggi ini cukup lambat ya. Kalau kota lain tuh biasanya sudah memiliki minimal 3 rute ya, yang paling sedikit itu tak lihat itu Banyumas 3 rute, bahkan itu dipecah jadi rute 3A sama 3B. Sementara kota yang lain itu paling enggak ada 4 rute, ada 5 rute, atau bahkan ada 6 rute seperti di Solo. Nah, semoga saja nanti rute-rute yang baru ini memang segera dilaksanakan. Karena kalau kita lihat ya, Trans Semanggi ini sudah mulai dicari atau digunakan oleh warga Surabaya sendiri. Kalau misalkan tidak segera direalisasikan, nanti apa namanya sayang ya, karena sudah ada rencananya. Tapi aku nggak tahu apa kendalanya, mungkin dari kontrak atau mungkin dari kelayakan dan sebagainya. Itu aku nggak tahu ya alasannya apa. Yang tahu adalah pihak yang terkait ya. Jadi semoga saja kita doakan pada tahun 2024 ini ada satu rute Trans Semanggi atau bahkan lebih yang beroperasi lagi. Syukur-syukur nanti rutenya ini itu bisa segera launching ya, dan bisa terintegrasi dengan rute-rute yang lainnya. Nah, tapi ada juga informasi bahwa nantinya Trans Semanggi ini akan diambil alih lagi oleh Pemkot Surabaya. Aku juga nggak begitu paham bagaimana mekanismenya. Yang jelas kita ikuti saja ya aturannya nanti bagaimana. Eh, kita lihat saja nanti apakah memang jadi itu pengelolaannya kembali lagi ke Pemkot Surabaya. Yang pasti adalah apapun nanti yang kita tunggu adalah kebaikan atau peningkatan dari layanan Trans Semanggi. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.